Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Nama saya Nadil, dan di video kali ini saya akan membahas sebuah film yang sering disebut sebagai Squid Game versi Jepang. Film ini dirilis pada tahun 2014, jadi sangat tidak pantas jika film ini disebut plagiat. Tanpa berlama-lama, kita mulai filmnya. Film ini diawali dengan seorang siswa bernama Takahata Shun yang merasa bosan dengan hidupnya. Dia mengeluhkan itu pada Tuhan. Dan tanpa ia sadari, Tuhan mendengar keluhan itu dan mengabulkan permintaannya. Sebelum kita lanjut videonya, saya pastikan dulu kalian sudah klik tombol subscribe-nya ya, agar kalian tidak ketinggalan film-film terbaru dari channel ini. Lanjut. Singkat cerita, doanya dikabulkan oleh Tuhan. Tiba-tiba saja, dirinya berada di dalam kelas dengan seorang wanita yang sudah terkapar tanpa kepala. Ternyata, Takahata Shun berada di dalam sebuah permainan yang disebut Daruma-san Koronta. Permainan itu adalah permainan yang dimainkannya waktu kecil. Ketika boneka Daruma itu bernyanyi, para pemain diperbolehkan bergerak. Dan jika mereka masih bergerak ketika boneka itu selesai bernyanyi, mereka akan tereliminasi. Mereka yang tereliminasi akan kehilangan kepalanya, dan darah yang keluar akan berubah menjadi kelereng. Melihat hal itu, Takahata Shun merasa sangat takut. Dia memohon pada Tuhan untuk mengembalikan hari-harinya yang membosankan. Boneka itu terus bernyanyi, dan semakin banyak korban yang berjatuhan. Semua siswa di sana sangat ketakutan. Ketika mereka berusaha lari dari sana, pintunya terkunci, dan boneka itu mempercepat nyanyiannya, dan membuat mereka berdua tereliminasi. Di saat semua orang sangat cemas, ketua kelas menenangkannya. Dia memberitahu mereka tulisan yang ada di punggung boneka itu. Permainan akan selesai jika tombolnya ditekan. Mengetahui hal itu, salah seorang siswa bergegas mematikannya. Namun, boneka Daruma itu mempercepat nyanyiannya, sehingga bocah itu tak ada waktu lagi untuk berhenti, dan dia pun tereliminasi. Waktu berjalan begitu cepat, hingga waktu tersisa hanya 1 menit. Ketua kelas itu mengatakan, jika waktunya habis, mereka semua akan mati. Mendengar hal itu, seorang siswa langsung bergegas untuk mematikannya. Dan seperti biasa, boneka itu mempercepat nyanyiannya, sehingga bocah itu tak lagi ada kesempatan. Melihat pria itu kehilangan kepalanya, siswa yang lain bertambah panik, dan boneka itu menghabisi mereka semua. Hanya tersisa Takahata Shun dan si ketua kelas itu. Dia punya ide untuk mengakhiri permainan itu. Ketua kelas itu mengajak Takahata Shun untuk berkombinasi dengannya. Boneka Daruma itu sangat licik. Dia tak akan menyadari langkahnya jika mereka bekerja sama. Waktu yang tersisa tinggal 10 detik. Dengan cepat, Shun melompat ke punggungnya dan ketua kelas itu mendorongnya. Akhirnya, dia berhasil menghentikan permainannya. Namun sayangnya, hanya pemain yang memencet tombol yang diakui sebagai pemenang, dan ketua kelas itu tereliminasi. Hanya Shun yang berhasil selamat. Menyadari semua teman sekelasnya mati, Shun memohon pada Tuhan untuk mengembalikan hari-harinya yang membosankan. Dia tak ingin lagi hidup di dunia yang seperti itu. Tiba-tiba saja, boneka Daruma itu mengatakan sesuatu padanya. Dia mengatakan kalau Shun adalah tikus, dan kucing sebentar lagi akan datang. Shun tidak memahami hal itu, tapi yang jelas itu bukan sesuatu yang baik baginya. Beberapa saat kemudian, seorang gadis cantik membuka pintunya. Namanya Ichika. Dia adalah teman Takahata Shun dari kecil. Ternyata, mereka berdua bernasib sama. Ichika juga yang berhasil memencet tombolnya, dan semua orang di kelasnya langsung terbunuh. Situasi sangat menegangkan, dan tiba-tiba saja boneka Daruma itu ada di belakang mereka. Dia terus mengatakan kalau kucing akan datang. Dengan cepat, Shun mengajak Ichika untuk melarikan diri dari tempat itu.
Berkali-kali mereka mencoba membuka pintu, namun tak ada satupun yang berhasil dibuka. Mereka kemudian masuk ke dalam lapangan basket dan mengejutkan sekali, ketua OSIS dan para anggotanya sedang berada di sana. Mereka sudah mengenakan kostum tikus. Melihat hal itu, Shun dan Ichika masih belum paham, dan ketua OSIS itu mengagetkan mereka dengan kostum tikusnya. Dia menyuruh mereka berdua untuk mengenakannya juga. Beberapa saat kemudian, sebuah boneka kucing yang sangat besar muncul di sana. Kucing itu memakan siapa saja yang ditemuinya, dan mereka semua berlarian ke sana kemari untuk menyelamatkan diri. Di saat sedang menyelamatkan diri, Shun membaca tulisan yang ada di lantai. Tulisan itu adalah petunjuk untuk mengakhiri permainan. Jika mereka berhasil memasukkan loncengnya pada leher kucing itu, maka permainan akan berakhir. Waktu yang tersisa tinggal 9 menit. Shun memberitahu semua orang akan hal itu. Tiba-tiba saja, seorang siswa mendekati kucing itu. Dengan membawa bola basket, dia berjalan ke depan kucing itu. Dan dengan satu lemparan saja, dia mampu memasukkan bolanya. Siswa ini adalah pemain basket terbaik di sekolah itu. Menyadari dengan mudahnya dia memasukkan bola itu, dia kemudian meminta pada Ichika untuk melemparkan loncengnya. Dengan tembakan terbaiknya, dia mengarahkannya pada leher kucing itu. Bola melambung tinggi menuju lubang ring itu. Akan tetapi, kucing itu menangkap bolanya. Ternyata, tangan boneka itu juga bisa bergerak. Dia mendeteksi lonceng itu dengan matanya. Kucing itu kemudian melemparkan loncengnya pada siswa itu, hingga membuatnya terlempar dan menabrak dinding. Dan pria itu pun mati seketika. Kucing itu terus mengejar mereka satu persatu. Ketika kucing itu hendak memakan Ichika, Shun mengalihkan perhatiannya dari belakang. Dan kucing itu pun berganti mengejarnya. Ketika Shun sedang mobat-mabit, kucing itu mengatakan sesuatu padanya. Ternyata hanya Shunlah yang bisa mendengarnya. Dengan sedikit ragu, Shun menggaruk-garuk punggung kucing itu. Melihat Shun kewalahan, dengan cepat Ichika memanjat dan membantunya mengelus-elus punggung kucing itu. Dan siswa yang lain pun ikut membantunya. Dengan sangat imutnya, boneka kucing itu tertidur. Ketika Shun hendak memasukkan loncengnya, salah seorang pria tidak terima. Karena sesuai dengan permainan sebelumnya, hanya yang berhasil mengakhiri permainanlah yang selamat. Mereka berebut untuk memasukkannya. Mendengar kegaduhan mereka, kucing itu pun terbangun dan mencakar mereka hingga memotong tubuhnya. Melihat kejadian itu, siswa yang lain merasa ketakutan, hingga membuat Shun dan Ichika terpaku dan terdiam. Di tengah kepanikannya, Shun melihat bola yang telah rusak karena cakaran kucing itu. Dia kemudian menyuruh Ichika untuk membawa loncengnya ke ruang ganti. Menyadari bahwa kucing itu sangat licik, Shun merencanakan sesuatu. Dia membalut lonceng dan bola biasa dengan kostum tikus itu, agar kucing itu tidak mengetahui mana bola yang asli dan mana loncengnya. Di saat berlari membawa bolanya, bola yang dibawa Shun terbuka dan membuat kucing itu mengetahuinya. Ketika Ichika melemparkan bola yang dibawanya, kucing itu langsung menuju ke arahnya. Di saat bolanya terlempar, balutan kostum itu terlepas, dan ternyata itulah bola yang asli. Mengejutkan sekali, ternyata bola yang dibawa Ichika adalah bola yang asli. Shun membalut loncengnya dengan bola bekas cakaran itu. Dia sengaja memperlihatkan sedikit tadi untuk mengelabuinya. Lonceng itu melambung tinggi menuju lubang ring itu. Namun sayang sekali, lemparan Shun sangat payah. Lonceng itu tidak tepat pada lubang ringnya dan hanya menatap pada pinggirnya saja. Tiba-tiba saja muncul seorang pria dari arah belakang kucing. Dia melompat dan memasukkan loncengnya ke lubang ring itu dan berhasil menghentikan permainannya. Namanya Amaya. Kucing itu mengumumkan siapa yang berhasil lolos di permainan ini.
Setelah mengetahui hanya mereka bertigalah yang lolos, kucing itu tak membunuh yang lainnya. Amaya lah yang melakukannya. Entah ada apa dengan bocah ini. Dia mengatakan pada Shun kalau yang bertahan hidup adalah pilihan Tuhan, dan selebihnya adalah iblis. Oleh karenanya, Amaya membunuh mereka. Di tengah perbincangan, kucing itu mengeluarkan sebuah asap misterius dari mulutnya. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan pada seisi kota yang tengah dilanda kekacauan. Ribuan anak SMA meninggal, dan beberapa yang masih hidup terjebak di dalam sebuah kotak terbang. Ribuan tentara militer dan polisi dikerahkan untuk menyelamatkan mereka. Namun belum ada titik terang karena itu adalah takdir dari Tuhan. Kembali pada Shun. Tiba-tiba, dia terbangun di sebuah ruangan yang berbeda. Dan lebih mengagetkannya, dia berada di ruangan yang sama dengan seorang gadis yang sangat cantik yang bernama Takase-san. Dia adalah mantan pacarnya sewaktu SMP dulu. Namun, mereka harus berpisah karena melanjutkan di tempat yang berbeda. Beberapa siswa yang lain juga masih belum mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah beberapa saat, ada yang mengetuk pintunya. Ada beberapa boneka yang siap untuk memainkan permainan selanjutnya. Permainannya adalah Kagome-Kagome, yang berarti burung dalam sangkar. Boneka itu akan bernyanyi mengelilingi pemain, dan pemain harus menebak siapa yang berada di belakangnya setelah nyanyiannya selesai. Dengan mata tertutup, salah seorang siswa memainkannya. Namun, dia salah menebak, dan boneka itu membunuhnya dengan menguasai tubuhnya dan memukulkan kepalanya ke lantai hingga tewas. Pada permainan kedua, seorang gadis juga gagal menebaknya, dan boneka itu menarik kedua kakinya hingga tubuhnya terbelah menjadi dua. Melihat hal itu, Shun dan Takase-san merasa ketakutan. Terlebih lagi, giliran berikutnya adalah Takase-san. Karena Shun tidak ingin melihatnya terluka, dia memutuskan untuk bermain duluan. Ketika nyanyiannya selesai, Shun terdiam begitu lama. Dia tak menebak satupun, hingga boneka itu berbicara dan mengatakan bahwa waktunya telah habis. Namun, dengan cepat Shun menjawab bahwa yang ada di belakangnya adalah Kenichi. Mereka mengatakan kalau Shun terlambat karena waktunya sudah habis. Akan tetapi, Shun tetap mengelak. Karena sewaktu Taukasan bermain, dia merekamnya, sehingga dirinya tahu berapa durasinya. Dia hanya berpura-pura diam agar salah satu dari mereka berbicara, sehingga Shun tahu siapa yang berada di belakangnya. Shun kemudian membawa kunci itu keluar. Ada seorang pria lari ketakutan. Dia dikejar oleh boneka pencabut nyawa. Boneka itu akan menangkap siapa saja yang tidak bergandengan tangan, dan mereka kemudian bergandengan. Takase-san sangat ketakutan. Dengan tidak sengaja, Shun melihat kalung di lehernya. Ternyata, Takase-san masih memakai kalung pemberiannya. Dengan lembut, Shun menenangkannya dan berjanji untuk tidak akan melepaskan tangannya. Tiba-tiba saja, Ichika berlari dari arah yang sama. Dia juga dikejar oleh boneka itu. Melihatnya terjatuh, Shun bergegas untuk meraih tangannya. Tanpa ia sadari, Shun telah melepaskan tangan Takase-san. Takase-san merasa kecewa, karena sebelumnya Shun sudah berjanji untuk tidak melepaskan tangannya. Namun dirinya menyadari kalau Ichika adalah teman Shun sejak kecil. Di ruang berikutnya ada sebuah boneka yang memiliki 7 lubang kunci. Dengan memasukkan ke-7 kunci itu, akan ada 7 orang yang selamat dan lolos ke permainan selanjutnya. Sayangnya, kunci yang mereka pegang hanya 4 kunci. Mereka butuh 3 kunci lagi untuk menyelesaikannya. Tiba-tiba ada 3 kunci yang terlempar. Mereka semua sedikit kebingungan. Namun tak lama kemudian, Amaya bersama temannya datang. Dialah yang melemparkan kunci itu. Dengan begitu, kuncinya berjumlah 7 buah. Sayangnya, ada 8 orang di sana. Jadi, harus ada 1 orang yang dikorbankan. Mengejutkannya, Amaya membunuh temannya. Dia mengatakan kalau dirinya hanya memanfaatkannya. Waktu terus berjalan, namun Amaya belum memberikan kunci itu. Dia akan memberikan kuncinya dengan syarat Takahata-sun
harus mengakuinya sebagai temannya. Mereka kemudian bersama-sama memutar kuncinya dan mereka semua dinyatakan lolos di permainan ini. Mereka kemudian dipersilahkan untuk memakai pakaian yang sudah disiapkan dan segera menuju ke ruang selanjutnya. Pada permainan ini, mereka akan berhadapan dengan boneka beruang yang sangat besar. Permainannya sangat mudah. Mereka harus menjawab dengan jujur apapun yang ditanyakan oleh beruang itu. Dengan begitu, permainannya akan berakhir, dan bagi yang berbohong akan tereliminasi. Pertanyaan pertama adalah, apa makanan kesukaanmu? Dengan santai, mereka semua menjawab makanan kesukaan mereka. Namun, beruang itu mencium bau kebohongan. Beruang itu menyuruh mereka untuk memberitahu siapa pembohongnya. Jika tidak, mereka semua akan dibunuh. Dengan penuh emosi, mereka bertengkar dan saling menyalahkan. Hingga akhirnya mereka menuduh salah seorang peserta, dan beruang itu membunuhnya. Pertanyaan berikutnya, apakah kalian menyukai Takahata Shun? Pertanyaan yang sangat sulit. Shun menjawab tidak karena dirinya membenci dirinya sendiri. Begitu juga dengan ketua OSIS itu. Dia sangat membenci Shun. Ichika sudah pasti menyukainya karena Shun temannya dari kecil. Begitupun dengan Amaya. Dia menjawab kalau dirinya menyukai Shun. Dan mengejutkannya, Takase-san juga menyukainya. Mengetahui kalau Takase-san masih menyukainya, Shun langsung baper. Dia tidak menyangka selama ini Takase-san masih setia padanya. Sayang sekali, beruang itu mencium bau kebohongan, dan mereka semua langsung menuduh satu sama lain. Hingga akhirnya, ketua OSIS menyatakan kalau hanya ada satu orang yang tidak berasal dari sekolah yang sama. Jadi, dialah yang dianggap pembohongnya. Dan dia adalah Takase-san. Dengan cepat, Shun membelanya. Namun hasil voting menunjukkan bahwa dirinya yang dianggap pembohong. Beruang itu dengan cepat memukulnya hingga tewas. Hanya tersisa kalung pemberian dari Shun. Dengan sangat sedih, dia menyimpan kalungnya. Tiba-tiba, Shun menyadari kalau ada yang tidak beres dengan beruang itu. Shun tahu siapa pembohongnya. Dialah si beruang pembohong itu. Shun melihat warna hitam di tangannya. Sebenarnya, dia bukan beruang putih, tapi beruang coklat. Dialah beruang iblis. Menyadari, Shun menjawab dengan jujur. Beruang itu menunjukkan wujud aslinya. Tubuhnya terbakar dan melelehkan warna putih di tubuhnya. Dan mereka berlima dinyatakan selamat. Meskipun Shun sudah berhasil menyelesaikan permainannya, namun dirinya tak begitu bahagia. Karena kekasihnya yang telah lama berpisah dan baru beberapa saat berjumpa kembali, kini harus pergi untuk selamanya. Di babak selanjutnya, mereka dibawa di sebuah reruntuhan yang sangat sunyi. Ditambah lagi dengan keindahan sunset di sore hari. Tapi, tunggu dulu. Ini bukan endingnya. Masih ada satu permainan lagi yang harus mereka lewati. Permainan berikutnya adalah tendang kaleng. Yang jaga pertama kali harus mengambil kaleng di atas sana dan meletakkannya tepat di tempat yang sudah ditandai. Selagi yang jaga mengambil kaleng, pemain yang lain akan bersembunyi. Kemudian, yang jaga akan mencari pemain yang bersembunyi. Jika dia menemukannya, yang jaga akan meneriakkan namanya dan memasukkan mereka ke dalam penjara. Permainan ini persis seperti petak umpet, hanya saja menggunakan kaleng. Jika salah satu pemain berhasil menendang kaleng, maka yang jaga akan tereliminasi. Permainan ini terdengar sangat mudah, namun boneka itu berpesan, jika menendang kaleng itu akan menyebabkan ledakan. Maka, jika pemain menendang kaleng itu, akan menyelamatkan yang di penjara, namun harus mengorbankan nyawanya. Syarat menang bagi pemain adalah jika dia tidak tertangkap sampai matahari terbenam. Dan bagi yang jaga, jika dia berhasil menangkap minimal 3 orang atau semuanya. Boneka itu kemudian mengeluarkan stik dari mulutnya untuk mengundi siapa penjaganya. Dan yang sangat ditakutkan terjadi. Penjaganya adalah Amaya. Selagi mereka bersembunyi, Amaya mengambil kaleng itu. Tidaklah sulit bagi Amaya untuk menemukan mereka bertiga.
Namun tidak untuk Shun. Dia bersembunyi sangat aman, hingga Amaya menyerah untuk mencarinya. Dia berteriak memanggil Shun karena mereka berdua sudah pasti dinyatakan menang. Amaya menyuruhnya untuk keluar, karena meskipun dirinya keluar, Amaya tak akan memasukkannya ke dalam penjara. Namun, Ichika berganti mengingatkannya untuk tidak mudah percaya pada Amaya, karena sejak awal dia sudah licik. Di tempat persembunyiannya, Shun melihat baju besi tua. Dia kemudian mendapatkan ide. Dia memakainya untuk menendang kaleng itu, sehingga dirinya selamat dari ledakan. Dengan tertatih-tatih, Shun berjalan ke sana. Dia berkata pada Amaya, meskipun dirinya melihat tubuhnya, namun Amaya tak akan bisa melihat wajahnya. Mereka yang di penjara menganggap Shun melakukan hal bodoh. Namun, ketika Amaya membuka topengnya, Shun hanya berpura-pura agar bisa mengaitkan rantai besi itu. Shun kemudian menjatuhkan tubuhnya ke laut, dan rantai itu pun menarik tubuh Amaya. Melihat Shun mengorbankan diri untuk mereka, Ichika sangat sedih. Akan tetapi, dia hanya menjatuhkan baju besinya saja. Shun keluar dari baju besi itu dan merangkak memanjat ke atas. Dengan berjalan sempoyongan, dia berjalan menuju kaleng itu. Ketika dia hendak menendang kalengnya, Amaya sudah berhasil menaikkan baju besinya. Dia kemudian menghalangi Shun. Namun Shun terlebih dahulu menendang kalengnya. Namun, tidak terjadi apa-apa. Ternyata, ledakan itu hanya hoax belaka. Boneka itu hanya membohongi mereka agar permainannya terlihat lebih seru saja. Mereka berempat dinyatakan menang. Amaya marah pada boneka itu. Dia tidak terima dengan kekalahannya. Dia tidak mau jika harus mati karena dirinya merasa anak pilihan Tuhan. Namun, boneka itu mengatakan tidak ada yang harus mati. Mereka hanya membuat permainan saja. Mereka semua kebingungan. Ternyata selama ini mereka kena prank. Boneka itu kemudian memberikan es krim untuk menenangkan keadaan. Mereka semua memakan es krimnya sambil menikmati indahnya malam dan kembang api. Kecuali Amaya. Dia membuang es krimnya. Shun berjanji pada Ichika, jika mereka sudah keluar dari sana, Shun akan mengajaknya nonton di bioskop. Suasana sangat sunyi. Mereka bercanda tawa karena mereka sangat senang bisa menyelesaikan semua permainannya. Namun, tak hanya sampai di situ saja. Ketika Shun menunjukkan stik es krimnya yang mendapat keberuntungan, Ichika terlihat sangat tidak bahagia karena stik es krimnya kosong. Tiba-tiba, Ichika meminta maaf pada Shun karena tidak bisa menemaninya menonton ke bioskop. Stik es krim yang mereka makan menentukan nasib mereka. Ternyata, kemenangan saja tidak cukup untuk selamat dari sana. Tetapi, keberuntungan juga diperlukan. Hanya Shun dan Amaya yang beruntung dan berhasil hidup. Boneka itu membunuh mereka dan meleburnya. Mereka berdua kemudian dinyatakan sebagai pemenang dan keluar dari kota itu. Ribuan orang sudah menyambutnya dengan teriakan, "Anak Tuhan, anak Tuhan, anak Tuhan." Dan film pun berakhir.